Apakah kalian tahu, pada abad ke-7, setelah Rasulullah Muhammad wafat, dunia Islam mengalami masa transisi yang penuh dengan tantangan. Pada saat itu, timbul perselisihan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah. Perang saudara, yang dikenal dengan nama fitnah, berlangsung selama beberapa tahun, dan akhirnya Muawiyah berhasil memenangkan perjuangannya. Setelah pertempuran besar di Siffin, pada tahun 661 Muawiyah I mendirikan dinasti Umayyah, yang mengubah sejarah Islam selamanya. Muawiyah, seorang pemimpin yang cerdas dan taktis, memilih untuk menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kekhalifahan, sebuah langkah yang menunjukkan kedekatannya dengan dunia Bizantium, yang saat itu merupakan rival utama dunia Islam. Di bawah pemerintahan Umayyah, wilayah kekuasaan Islam meluas dengan pesat. Dari semenanjung Arab, mereka menaklukkan wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, hingga ke Spanyol dan sebagian besar Asia Tengah. Dinasti Umayyah memerintah dengan sistem monarki, di mana kekuasaan diwariskan turun-temurun, berbeda dengan sistem khalifah yang sebelumnya dipilih berdasarkan konsensus umat Islam. Pengaruh dan kekuasaan mereka berkembang pesat, tetapi di balik kejayaan tersebut, ada ketegangan yang terus mengancam stabilitas pemerintahan. Para pemimpin Umayyah, meskipun berhasil mengelola wilayah yang sangat luas, mulai menghadapi masalah dalam memuaskan beragam kelompok dalam masyarakat, terutama ketidakpuasan dari kalangan mawali orang non-Arab yang memeluk Islam, yang merasa diperlakukan tidak setara dengan orang Arab dalam hal hak dan kedudukan sosial. Selain itu, banyak umat Islam yang menganggap pemerintahan Umayyah semakin jauh dari prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Keberhasilan militer Umayyah juga datang dengan banyak korban dan ketegangan sosial yang terus berkembang. Ketidakpuasan semakin meluas, terutama setelah beberapa khalifah Umayyah yang terakhir dikenal sebagai penguasa yang zalim dan otoriter. Pada puncaknya, revolusi yang dipimpin oleh keluarga Abbasiyah mengguncang kekuasaan Umayyah. Pada tahun 750 pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam pertempuran besar di Zab. Khalifah Umayyah terakhir, Marwan II, digulingkan, dan dinasti Abbasiyah pun mulai mengambil alih kekuasaan. Namun, tidak semua anggota keluarga Umayyah menerima kekalahan tersebut. Beberapa dari mereka melarikan diri ke Andalusia, Spanyol, di mana mereka mendirikan Kekhalifahan Cordoba. Kekhalifahan ini bertahan selama berabad-abad dan menjadi salah satu peradaban terbesar di Eropa pada masa itu, yang membawa pengaruh besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Meskipun dinasti Umayyah akhirnya runtuh di dunia Islam, warisan mereka tetap hidup. Mereka meninggalkan jejak yang mendalam dalam bidang pemerintahan, administrasi, dan seni. Masjid Umayyah di Damaskus, dengan arsitektur megahnya, masih menjadi salah satu simbol kejayaan mereka. Begitu juga dengan bahasa Arab yang diresmikan sebagai bahasa administrasi, yang mengikat dunia Islam menjadi satu kesatuan yang lebih erat. Dinasti Umayyah mungkin runtuh, tetapi pengaruh mereka terhadap dunia Islam dan sejarah dunia takkan pernah terlupakan. Sumber 1. Sejarah Peradaban Islam oleh Syalahuddin Al-Ayyub. 2. The History of the Umayyad Caliphate oleh Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari. 3. Ensiklopedia Britannica. 4. Jurnal Studi Islam. 5. Al-Islam.org. 6. The Islamic Studies Portal. Terima kasih telah mendengarkan cerita singkat Dinasti Umayyah. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.